Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Waalaikumsalam ini warahmatullahi kami wabarakatuh. dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang pasar keuangan. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang yaitu saya sebagai moderator dan pemateri pertama, Anum Sandiva sebagai pemateri kedua, dan Nurfadi Adelia sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja untuk slide pertama. Apa itu pasar keuangan? Jadi, pasar keuangan merupakan pasar yang menyediakan produk keuangan baik berupa aset, aset fisik, surat berharga, atau valuta asing. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pasar keuangan adalah seluruh industri dan prosedur untuk menjembatani pembeli dan penjual instrumen keuangan. Pasar keuangan juga merujuk secara luas ke pasar manapun, di mana perdagangan sekuritas terjadi, termasuk pasar saham, pasar obligasi, pasar falas, dan pasar derivatif. Pasar keuangan adalah tempat terjadinya transaksi keuangan seperti pembelian dan penjualan saham, obligasi, komoditas, mata uang forex, dan instrumen keuangan lainnya. Pasar keuangan memungkinkan investor dan pelaku bisnis untuk memperoleh dana atau meminjam uang, serta memperdagangkan instrumen keuangan untuk memperoleh keuntungan. Pasar keuangan memainkan peran penting dalam memfasilitasi kelancaran operasi ekonomi kapitalis dengan mengalokasikan sumber daya dan menciptakan likuiditas bagi bisnis dan pengusaha. Pasar keuangan memudahkan pembeli dan penjual untuk memperdagangkan aset keuangan mereka. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya menyerahkan Anum Sandi Pemaman untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, terima kasih Ramadan Al-Qadri. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar keuangan. Di sini ada empat jenis saham pasar keuangan. Yang pertama ada pasar saham, yang kedua pasar obligasi, yang ketiga pasar komoditas, dan empat pasar derivatif. Nah, eh, pasar saham ini pasar saham ini adalah eh, pasar saham yang memperdagangkan saham kepemilikan perusahaan publik. Setiap saham memiliki harga dan investor menghasilkan uang dari saham tersebut saat saham tersebut berkinerja dengan baik di pasar. Yang selanjutnya, pasar obligasi. Pasar obligasi menawarkan peluang bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengamankan dana guna membiayai proyek atau investasi. Nah, di pasar obligasi ini, investor membeli obligasi dari perusahaan dan perusahaan mengembalikan jumlah obligasi dalam jangka waktu yang disepakati atau ditambah bunga. Selanjutnya, pasar komoditas. Pasar komoditas adalah tempat para pedagang dan investor membeli dan menjual sumber daya alam atau komoditas seperti jagung, minyak, daging, dan emas. Lalu yang terakhir ada pasar derivatif. Pasar semacam itu melibatkan derivatif atau kontrak yang nilainya didasarkan pada nilai pasar aset yang diperdagangkan. Kontrak berjangka yang disebutkan di atas ada di pasar komoditas adalah contoh derivatif. Next slide.
Baik, di sini ada contoh kasus yaitu kejahatan korporasi pasar keuangan. Pada tahun 2010, sebelum maraknya emiten abal-abal di bursa, seperti kasus dana pensiun atau DAPEN, Pertamina yang mengelola lebih dari 10 triliun DAPEN ini membeli upaya 700 miliar saham non-LQ45 yang nilai transaksi hari hanya 15,3 miliar, sampai menguasai 8,1% saham tersebut. Nah, di tahun 2018, terkuak kasus gagal bayar utang triliunan rupiah PT SNP Finance kepada 14 bank dan Medium Terms Note (MTN) yang diterbitkan. Akibat kasus ini, dua akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) tidak diizinkan lagi berpraktik sebagai auditor di sektor perbank, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB. Di sisi lain, pada tahun 2019 ada kasus pendapatan 239,94 juta US dollar atau sekitar 3,36 triliun PT Garuda Indonesia Tbk di triwulan 2018. Garuda masih rugi 239,1 juta US dollar di tahun 2018. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nurfadia Adelia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi yang akan saya bawakan yaitu dampak pasar saham terhadap kejahatan korporasi pasar keuangan. Ketika informasi yang negatif tersebar, investor cenderung menarik dana atau menjual saham yang dapat mengakibatkan penurunan harga secara drastis. Terungkapnya kejahatan di sektor keuangan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap sistem pasar saham secara umum. Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan entitas besar atau banyak perusahaan sekaligus dapat memicu efek domino di pasar saham. Jika beberapa perusahaan terpengaruh, indeks pasar saham secara keseluruhan dapat turun, menciptakan sentimen negatif yang meluas. Nah, kesimpulannya, kejahatan di sektor jasa keuangan di Indonesia masih terus berlanjut, dengan sejumlah kasus besar terjadi selama bertahun-tahun seperti Bank Senturi dan asuransi Jiwasraya. Beberapa kasus melibatkan perusahaan yang menipu investor dan menghilangkan dana miliaran hingga triliunan rupiah. Untuk mengatasi ini, langkah-langkah baru seperti Single Investor Identification (SID) dan rekening dana nasabah (RDN) diperkenalkan agar dana investor tidak masuk langsung ke rekening perusahaan. Baik, itulah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator kita. Baik, itulah presentasi kami dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.